teroris di Tuban juga kemarin itu ada 6 orang mati tembak polisi. Karena apa? Karena juga awal orang teroris. Karena ini sudah mengancam daripada keamanan nasional. Nah, dengan kejadian ini bagaimana mengantisipasi? Jadi saya pernah diundang ceramah oleh Ketua BNPB pada waktu itu. Deputi 2-nya deradikalisasi adalah Mayor Jenderal TNI Agus Surpakti kalau nggak salah. Nah, saya ngomong, Mas Agus, yang namanya ideologi itu nggak bisa hilang. Maka kalau di BNPB ini ada deputi deradikalisasi, itu percuma dan tidak ada manfaatnya. Bukan berarti saya melecehkan departemen sampean, tetapi nanti sampean bisa melihat bahwa ternyata mereka-mereka yang sampean bina dan seolah-olah kayaknya sudah jina memberikan informasi-informasi, memberikan hal-hal positif yang nampaknya sudah menunjukkan adanya kolaboratif ideologi, tapi sesungguhnya tidak. Mereka hanya mengelabui kita. Dan nanti setelah keluar, dia akan membuat jaringan dengan sel yang berbeda dan akan bergerak. Justru pengalaman di penjara-penjara itu menunjukkan bahwa mereka mengalami pendalaman ilmu bagaimana cara merakit bom, bagaimana cara bersinergi dengan kekuatan alam, bagaimana melihat kelemahan-kelemahan bangsa dan negara ini yang memang semuanya belum terjadi, belum terbangun, belum tergarap secara benar 100%. Masih banyak kekurangan di sana di sini. Ketika masih mengalami banyak kekurangan sana sini, perjalanan pembangunan belum sempurna benar, memberikan peluang kepada musuh-musuh negara, musuh-musuh ideologi untuk bergerak. Maka orang-orang yang keluar dari BNPT atau dari penjara-penjara teroris yang sudah dihukum mati, tidak segera ditembak atau dieksekusi, dia akan menularkan ilmunya kepada adik-adiknya yang belakangan masuk. Nah, begitu dia dihukum mati, ilmu itu sudah masuk, penyakit itu sudah masuk, virus itu sudah masuk kepada napi-napi yang kelasnya lebih ringan, tetapi memiliki koreksi atas strategi mereka yang kemarin tidak sempat berhasil atau gagal. Ini jauh lebih berbahaya. Maka kalau kemarin ada 6 orang ditembak, bahkan ada kader PKS yang menjadi anggota dewan ikut terlibat, saya sudah sejak awal. Sejarahnya harus dilihat. Kenapa semuanya menyangkut dengan PKS, dengan NII, TDI, TII, dengan HTI, dengan FPI? Karena ya itu sumbernya, sumber biangnya itu dari Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna dan Said Qutb di Mesir. Kemudian mereka membunuh, dan Turki membunuh Perdana Menteri Ali Pasha, kemudian lari ke Arab, ketemu dengan paham Wahabi, jadilah HT, Hizbut Tahrir, tentara progresif, tentara pembebas yang menganggap terlalu lamban gerakan Wahabi itu. Maka ini HT yang menyusup kemana-mana di seluruh dunia. Yang ini adalah embrio wadahnya. HT atau di Indonesia menjadi HTI itu singkatan Hizbut Tahrir. Artinya adalah tentara pembebas. Kalau ditambah I Indonesia, maka pembebas Indonesia. Artinya adalah Indonesia dianggap sebagai darul harb, wilayah perang. Maka mereka bisa menggunakan dalil-dalil jihad, menggunakan Al-Quran dengan tafsir-tafsir dangkal mereka untuk memanas-manasi rakyat untuk melakukan makar. Tetapi ingat, di Indonesia ini jutaan ulama NU, dan itu sudah membaca Quran dan memahami. Maka di pesantren-pesantren ada wiridan-wiridan khusus yang digunakan untuk memberikan barier entry bagi paham-paham begitu. Ada sentuhan di hati. Karena apa? Ada wiridan wa makaru wa huwal khairul makirin. Maka kalau santri sudah wiridan itu, biasanya melihat gelagat seseorang atau kelompok yang tidak benar, sudah kerasa. Ada warning ini, ada hot warning gitu loh. Nah, maka untuk hal yang demikian, Ikhwanul Muslimin dengan HT itu masuk ke Indonesia, dulu diterima ditampung, yang ngundang itu adalah Habib Husin
Al-Habsyi yang matanya buta. Lalu di situ membuat partai namanya PK. Lalu membentuk HTI, membentuk FPI dengan kerjasama dengan TNI Hijau, yang kemudian membuat laboratorium negara Islam yang bernama Al Zaitun. Dan kemudian salah satu pimpinannya diketahui menyimpan dokumen-dokumen yang kemudian tertangkap di daerah Kalibata dan ternyata tidak diapa-apakan. Ini harus jelas ini. Maka akan nampak tetua-tetua TNI yang ada di kelompok mereka itu sebenarnya dulu di dalam Orde Baru sudah diantisipasi oleh Gus Dur. Ini ada tentara merah putih, ada tentara hijau, ada tentara ini. Itu kelompok-kelompoknya dan mereka bisa dilihat. Nah, maka kalau ini salah, tolong yang merasa tentara hijau luruskan. Kalau apa yang saya kemukakan salah, luruskan. Karena tentara, apapun pangkatnya, dia harus tunduk kepada sabta marga dan sumpah prajurit. Salah satu di antaranya adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan sumpah prasetia sabta marga ini juga dipakai oleh Banser. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Membela semua rakyat Indonesia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Banser begitu. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya harus dilihat. Pak polisi nggak perlu bingung. Pak tentara tolong ini. Harus mulai pemetaan. Selama ini kalau ada teroris, sumbernya ngerugi. Kenapa nggak dibubarin? Kalau ada teroris, sumbernya adalah Islam Jamaah, HTI, FPI. Kenapa dibiarkan? Kemudian kalau ada keributan-keributan, siapa yang di DPR ini yang getol memperjuangkan risalah syariat Islam, mengembalikan 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Bisa kelihatan partai apa itu. Ini harus, ini karena sudah berhadapan dengan kondisinya, ini sudah kondisi rawan. Maka jangan takut-takut lagi. Sudah kelihatan kok. Pasca 4/11 kelihatan Islam yang berkhianat kepada Pancasila dan Islam yang menjaga kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sudah kelihatan, sudah tertawa. Jadi jangan sampai kami bergerak sendiri-sendiri. Cepat apa lambat, 15 tahun yang lalu di Jalur Ansor di Pemalang saya sudah katakan, cepat apa lambat Nahdlatul Ulama akan berhadapan dengan Wahabi. Apapun bentuk gerakan Wahabinya, namanya, organisasinya, itu pasti. Maka sebelum ini terjadi, saudara-saudaraku yang berpikiran sempit, saudara-saudaraku yang Wahabi, yang sekarang di FPI atau HTI, kembali kepada Ibu Pertiwi. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan merusak rumah bangsanya. Bahwa kalian tidak puas dengan tukang masaknya. Sampai rapat. Ada mekanisme 5 tahunan. Ada mekanisme pemilu. Omongin di situ, tetapi jangan rombak, jangan bakar rumah bangsa yang bernama Indonesia. Ketika sampean melakukan begitu, sampean tidak hanya sekedar pengkhianat bangsa, tetapi sampean insya Allah tidak akan diridhoi oleh Allah. Saya sebagai salah satu pemilik bangsa ini, negeri ini, saya beristihad menggunakan hadis Nabi. Kalau saat rumah saya kemasukan maling, kemasukan rampok, saya mempertahankan harta benda dan rumah saya, kehormatan, marwah rumah tangga saya. Saya mati saya. Kalau saya membunuh orang yang masuk di rumah saya tanpa izin dan akan berperilaku tidak benar, maka saya membunuh itu tidak berdosa. Apalagi sekarang posisi kami adalah penjaga bangsa dan negara. Kami yakin Allah tahu bahwa kami hanya satu, setia kepada bangsa dan negara. Di atas itu adalah bentuk aplikasi ketaatan kami, peribadatan kami, tawasul kami di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah yang kami ikuti, risalah Islamiyah yang bermadhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'i, ala Indonesia, ala Nusantara,
tidak menisbikan mazhab yang lain, apalagi menyalah-nyalahkan. Engkau mau Syiah, engkau mau Wahabi, engkau mau mengikuti HTI atau FPI, silakan. Tetapi di rumah Indonesia, hak Anda adalah sama-sama berhak hidup dan mengaplikasikan tatanan kehidupan berbangsa, beragama, bernegara. Tidak boleh merasa paling menang sendiri, apalagi paling benar sendiri. Jaga mulut saudara, jangan mengkafir-kafirkan. Sudah terlalu peka telinga rakyat ini mendengar ucapan kafir-kafir. Jangan sampai kami berbuat sendiri-sendiri dan menapuk mulutmu karena mengatakan saudaramu kafir, saudaramu sesat. Hak pengkafiran, hak penyesatan, hak surga, dan hak neraka, hak huda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal huda minallah wa hadi Rasulillah. Jadi janganlah menunjukkan contoh yang jelek. Sudah jadi anggota DPR, dewan yang terhormat, harusnya memberikan contoh kebaikan. Kok malah ikut teroris? Dan PKS harus bertanggung jawab itu ada anggotanya begitu. Jangan kemudian lepas tangan. Seorang pemimpin itu harus menanggung risiko anak buahnya. Tidak ada kopral yang salah jenderal. Jangan kemudian DPRD-nya menjadi pelaku bom ikut teroris terus lepas tangan. Boleh melepaskan tangan, tetapi untuk kembali kepada keperbaikan. Yo, ini yang benar. Maka PKS saya ingatkan, ini sudah banyak dari dewan-dewan sampean yang terlibat di dalam kekerasan. Sudahlah, sudahi perjuangan sampean menjual agama untuk kepentingan politik. Dasar kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan risalah, bukan khilafah, bukan syariat. Maka mari kita berpelukan, hadir sebagai putra-putra terbaik bumi pertiwi, sebagai patriot-patriot bangsa. Kita kembangkan Islam dengan cara Indonesia, bukan cara Arab yang tidak benar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.